Soal nomor 22, jika bayangan titik P 7,-5 jika direfleksikan terhadap M Y sama dengan X dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan 4 adalah, jadi 7,-5 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, jadi dibalik saja, jadi min 5,7, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan 4, itu berarti kan X, 2K min Y, K-nya itu 4, X-nya tetap min 5,2 dikali dengan 4 dikurangi dengan Y-nya, jadi ini 8 dikurangi 7 itu 1, jadi bayangannya adalah min 5,1, jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 23, bayangan titik min 2,8 dirotasi oleh 0,135, artinya pusatnya 0,0 adalah, jadi kita pakai ini perkalian matriks karena sudutnya 135, jadi matriksnya itu cos 135 min sin 135 sin 135 cos 135 dikali dengan titiknya min 2,8. Karena 135 itu di kuadran kedua dan nilai cos itu adalah negatif, jadi cos 135 itu adalah min setengah akar 2. Kemudian ini min sin 35, jadi min setengah akar 2, sin 135 itu setengah akar 2, cos 135 adalah min setengah akar 2 dikalikan dengan min 2,8. Nah ini jadi min setengah akar 2 dikali min 2, jadi kan akar 2. Kemudian min setengah akar 2 dikali 8 itu min 4 akar 2. Yang ini setengah akar 2 dikali min 2, jadi min akar 2. Min setengah akar 2 dikali 8 min 4 akar 2. Jadi 2 dikurangi 4 akar 2 hasilnya min 3 akar 2. Kemudian min akar 2 min 4 akar 2 itu adalah min 5 akar 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 24, ini program linier. Jika nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y itu 20x plus 30y dengan syarat x plus y kurang dari sama dengan 40, x plus 3y kurang dari sama dengan 90, x-nya lebih besar sama dengan 0, y-nya lebih besar sama dengan 0 adalah. Nah, kalau ada seperti ini sebenarnya kita harus menggambar dulu, kemudian mencari titik-titik pojoknya, kemudian dimasukkan ke fungsi objektifnya, kita cek mana yang maksimum dan minimum. Nah, ada cara lain juga, yaitu kita ngecek dengan gradien. Jadi seperti ini. Kalau ada AX plus BY plus C sama dengan 0, itu berarti gradiennya itu kan min A per B. Jadi masing-masing ini kita cek gradiennya ya. Ini berlaku untuk kalau tandanya itu sama-sama. Misalkan lebih besar sama dengan, di sini juga lebih besar sama dengan gitu ya. Kalau ini kan kurang dari sama dengan, di sini juga kurang dari sama dengan. Nah, kita cek dulu. Misalkan ini garis yang pertama X plus Y, A-nya itu 1, B-nya itu 1. Jadi gradiennya min 1 per 1. Jadi M1-nya adalah min 1. Kemudian garis yang kedua A-nya 1, B-nya 3, jadi gradiennya adalah min 1 per 3. Kemudian untuk fungsi objektifnya kita cek juga, A-nya 20, B-nya 30, jadi MZ-nya atau gradien fungsi objektifnya itu adalah min 2 per 3. Nah, kalau posisinya seperti ini, jadi MZ-nya itu posisinya ada di tengah-tengah M1 sama M2 ya. Di sini terserah M1-nya yang mana atau M2-nya yang mana. Yang penting MZ-nya itu ada di tengah sini, berarti HP-nya pasti ada di titik potong antara kedua garis. Nah, ini MZ-nya ada di tengah. Nah, berarti kita tidak perlu menggambar, kita cukup mencari titik potong di kedua garis ini. Nah, untuk mencari titik potongnya, X plus Y sama dengan 40, X plus 3Y sama dengan 90. Jadi kita eliminasi seperti biasanya, kalau dikurangi berarti 2Y sama dengan 50, Y-nya itu adalah 25. Kalau Y-nya 25, otomatis X-nya itu 40 dikurangi 25 adalah 15.
Nah, kita tinggal mensubstitusikan ke fungsi objektifnya, yaitu 20x plus 30y. 20 dikali 15 ditambah dengan 30 dikali dengan y nya 25 sama dengan 300 ditambah 750 sama dengan 1050. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 25. Harga 1 kg beras adalah 5.000 dan harga 1 kg gula adalah 6.000. Seorang pedagang memiliki modal 300.000 dan tempat yang tersedia hanya memuat 1 kuintal. Jika pedagang tersebut membeli X kilogram beras dan Y kilogram gula, maka sistem pertidaksamaan dari masalah tersebut adalah, kita bisa membuat tabel seperti ini. Nah, kapasitasnya itu adalah 100 ya, 100 dalam kilo. Karena X dan Y nya itu dalam kilo. Misalkan berasnya itu X, gulanya itu Y. Harganya berasnya 5.000 per kilo dan gulanya 6.000. Nah, modalnya hanya tersedia 300.000. Karena kapasitasnya itu hanya tersedia 100, jadi tidak mungkin kan kalau dia jumlah beras dan gulanya itu melebihi 100. Jadi X plus Y nya kurang dari sama dengan 100, dan karena modalnya itu hanya 300.000, jadi 5.000 X plus 6.000 Y kurang dari sama dengan 300.000. Jadi yang tepat kita cari yang kurang dari semua di sini, yang ini atau yang ini, 5x plus 6y. Berarti 5x plus 6y ini ya. 5x plus 6y kurang dari sama dengan 300, x plus y kurang dari sama dengan 100. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 26. Daerah yang diarsir pada grafik di samping adalah daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier. Nilai maksimum fungsi P sama dengan 2x plus 4y adalah, jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Kita cukup mensubstitusikan titik-titik pojok yang ada di daerah ini, disubstitusikan ke fungsi objektifnya. Jadi titik pojoknya itu ada 0,0, ada 4,0 dan ada 0,2. Dan titik potong antara kedua garis ini yang belum kita ketahui. Jadi kita cari titik potongnya dengan cara mencari persamaannya terlebih dahulu. Untuk yang garis ini, jadi persamaannya kan 4x ditambah dengan 4y sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Untuk garis yang ini, jadi 2x ditambah min 2y sama dengan 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Nah, kita eliminasi. Jadi yang atas itu kita bagi 4, jadi x plus y sama dengan 4. Yang bawah kita bagi 2, jadi x min y sama dengan min 2. Kemudian kita jumlahkan untuk menghilangkan y nya, jadi 2x sama dengan 2x ini sama dengan 2, jadi x nya sama dengan 1. Kalau x nya 1 berarti 1 ditambah 2, y nya sama dengan 3. Jadi titik potongnya adalah 1,3. Nah, titik-titik pojoknya sudah diketahui, kita substitusikan. Untuk yang 0,0, jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Untuk yang 4,0, 2 dikali 4, 8 ditambah 4 kali 0, 0, jadi sama dengan 8. Untuk yang 0,2, 2 dikali 0, 0 ditambah 4 kali 2, 8, jadi sama dengan 8. Untuk yang ini titik potongnya adalah 1,3, jadi 2 dikali 1 adalah 2 ditambah 4 dikali 3 adalah 12. 2 ditambah 12 sama dengan 14. Karena yang ditanya adalah yang maksimum, jadi jawabannya adalah 14. Yang C.